Pada awal cerita, kita diperkenalkan pada Makoto, seorang pemuda yang menjelaskan bahwa dalam banyak anime petualangan isekai, karakter utama biasanya diberikan kekuatan luar biasa dan menjadi favorit di dunia lain. Mereka menikmati kehidupan di sana bersama gadis-gadis cantik. Namun, hal itu tidak berlaku untuk dirinya. Ketika ia tiba di dunia lain, ia harus menghadapi banyak kesulitan. Makoto menceritakan bahwa hari itu adalah hari biasa dalam hidupnya. Ia makan malam bersama keluarganya, pergi ke sekolah, dan berlatih memanah. Namun, saat ia sedang membaca buku di kamarnya, ia tiba-tiba terbangun di tempat aneh yang kosong, tanpa siapapun di sekitarnya. Ia benar-benar bingung. Tiba-tiba, dewa bernama Tsukuyomi muncul dan memberitahunya bahwa orang tuanya berasal dari dunia lain. Mereka pernah membuat kontrak dengan dewi dunia lain, yang mengharuskan mereka memberikan sesuatu yang sangat berharga suatu hari nanti. Karena itulah, Makoto harus pergi ke dunia lain. Jika tidak, adik laki-laki atau perempuan Masumi yang harus pergi. Mendengar hal tersebut, Makoto setuju untuk pergi ke dunia lain. Sebelum berangkat, ia memberikan surat kepada Tsukuyomi untuk disampaikan kepada orang tuanya. Tsukuyomi memberinya beberapa kekuatan magis dan memperingatkannya agar berperilaku baik terhadap dewi dunia itu, karena ada masalah tertentu dengannya. Akhirnya, Tsukuyomi mengirim Makoto ke dunia lain untuk bertemu dengan sang dewi. Namun, ketika dewi melihat Makoto, ia langsung menolaknya dan menyebutnya menjijikkan. Dewi itu berkata bahwa ia tidak menyukai Makoto, meskipun ia sendiri yang memanggilnya. Sang dewi menjelaskan bahwa ia telah menemukan beberapa pejuang untuk melindungi dunianya, jadi ia tidak membutuhkan Makoto. Sebagai ganti, ia memberi Makoto kemampuan untuk memahami bahasa semua makhluk, kecuali manusia, lalu melemparkannya dari dunia dewa ke bawah. Saat jatuh, Tsukuyomi muncul dan menghentikannya di tengah jalan. Ia mengatakan bahwa ia tidak menyangka dewi itu akan memperlakukan Makoto seperti itu. Tsukuyomi juga menjelaskan bahwa dunia ini jauh lebih lunak dibandingkan dunia asalnya, sehingga fisik Makoto menjadi jauh lebih kuat. Setelah memberikan kekuatan tambahan, Tsukuyomi pergi meninggalkan Makoto. Makoto akhirnya jatuh ke tanah tanpa terluka. Ia berjalan tanpa henti selama 3 hari, tetapi tidak menemukan siapapun, membuatnya sangat putus asa. Tiba-tiba, ia mendengar suara teriakan. Ketika ia mendekati sumber suara, ia melihat seorang gadis yang mirip babi sedang diserang oleh monster berkepala 2. Dalam satu serangan, Makoto membunuh monster itu. Ia terkejut dengan kekuatannya sendiri. Namun, gadis babi tersebut ketakutan melihat Makoto, meskipun Makoto memiliki kemampuan komunikasi yang diberikan oleh sang dewi. Makoto berhasil berbicara dengan seorang gadis yang terlihat seperti itu dan bertanya apakah ada desa manusia di dekat sana. Gadis itu tampak sangat terkejut mendengar Makoto berbicara, lalu menjelaskan bahwa tempat ini berada di ujung dunia, sehingga desa manusia sangat jauh dari sini. Mengetahui hal ini membuat Makoto sangat sedih. Gadis yang terlihat seperti itu bernama Emma. Emma memberitahu Makoto bahwa desa mereka sudah bertahun-tahun diselimuti awan kabut, sehingga hasil panen menjadi sangat sedikit. Karena itu, salah satu dari mereka harus pergi ke puncak bukit untuk berkorban kepada Shen Dragon, dan sekarang giliran Emma. Makoto terkejut mendengar hal itu. Emma kemudian membawa Makoto ke suatu tempat dan memberinya makanan. Makoto semakin terkejut mengetahui bahwa Emma memiliki kekuatan magis. Emma pun berjanji akan mengajari Makoto sihir karena ia merasa bahwa level Makoto pasti sangat tinggi, mengingat ia terlihat sangat kuat. Namun, saat Emma memeriksa level Makoto, ternyata hanya berada di level 1. Emma sangat terkejut mengetahuinya, sementara Makoto merasa sangat sedih. Keesokan harinya, ketika Emma datang untuk mengajari Makoto sihir, ia menemukan bahwa Makoto telah pergi sendirian untuk mengalahkan Shen Dragon. Selanjutnya, kita melihat Makoto menggunakan sihir api yang diajarkan oleh Emma untuk menciptakan sebuah busur panah, lalu menyerang bukit di depannya. Saat Makoto mendekati lokasi tersebut, ia melihat beberapa iblis jatuh ke bawah. Di saat berikutnya, Shen Dragon muncul dan langsung menyerang Makoto. Makoto menghindari serangan Shen Dragon sambil melancarkan serangan dengan sihir api dan pukulan. Shen Dragon menyadari bahwa Makoto sangat kuat, sehingga ia memasukkan Makoto ke dalam ilusi untuk melihat kenangan masa lalunya. Dalam ilusi itu, Makoto melihat dirinya sedang berlatih memanah. Lalu seorang gadis datang dan mengajaknya pergi berkencan. Makoto segera menyadari bahwa semua ini hanyalah ilusi. Ia pun berhasil mematahkan ilusi Shen Dragon dan kembali ke dunia nyata. Setelah melihat kenangan masa lalu Makoto, Shen Dragon mengetahui bahwa ia berasal dari dunia lain. Shen Dragon kemudian meminta Makoto untuk membuat kontrak dengannya, di mana Makoto akan menjadi tuannya, sementara Shen Dragon akan menjadi bawahannya. Makoto menyetujui permintaan itu, dan mereka membuat kontrak. Setelah kontrak selesai,
Shen Dragon berubah menjadi seorang gadis imut dan tinggal bersama Makoto. Gadis itu meminta Makoto memanggilnya seorang samurai. Makoto sangat terkejut melihat bentuk baru Shen Dragon. Ia berkata, awalnya aku hanya ingin bepergian dengan menunggangi naga, tapi wujud barumu ini justru membuat rencanaku kacau. Karena Shen Dragon telah melihat kenangan lama Makoto, ia mulai berbicara tentang drama seri yang pernah ditonton Makoto, dan benar-benar terkejut ketika Shen membawanya ke suatu tempat. Mereka melewati sebuah pintu yang terbuat dari kabut dan tiba di tempat yang sangat hijau dan subur. Di sana, Makoto memutuskan untuk menciptakan dunianya sendiri. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke Ark Village bersama Shen agar dapat mengajak mereka tinggal di kotanya. Dalam perjalanan, Makoto melihat Eva berlari ke arahnya dan memperingatkannya untuk tidak melawan Shen Dragon. Setelah mendengar Eva, Shen memberitahunya bahwa dia sebenarnya adalah Shen Dragon dan sekarang telah menjadikan Makoto sebagai tuannya. Awalnya, Eva tidak mempercayai Shen, tetapi setelah Shen menunjukkan wujud aslinya, Eva menjadi ketakutan dan pingsan. Di adegan berikutnya, kita melihat Makoto dan Shen berada di Ark Village, di mana para anggota desa sedang menari dengan gembira karena Makoto telah menyelamatkan mereka dari Shen Dragon. Eva mengucapkan terima kasih kepada Makoto karena telah melindungi desanya, Shen. Namun, Makoto mengatakan bahwa tidak perlu berterima kasih, karena Eva telah mengajarinya sihir api. Sementara itu, Shen berbicara dengan salah satu anggota desa dan menawarkan mereka tempat tinggal yang lebih baik. Keesokan harinya, Makoto melihat bahwa seluruh anggota Ark Village sedang bersiap-siap untuk pergi ke tanah baru mereka, yang disebut Sen S Land. Ketika Makoto bertanya pada Shen, Shen menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari rencananya untuk membangun kota baru dan meyakinkannya bahwa tempat tersebut cocok untuk dihuni. Shen kemudian menggunakan kekuatannya untuk mentransportasi seluruh Ark Village ke tanah baru mereka. Setelah itu, Shen berbicara dengan Makoto tentang membangun kota indah di tanah tersebut. Dalam adegan berikutnya, kita melihat anggota Ark Village memotong kayu untuk membangun rumah, sementara Makoto menguji kemampuannya untuk mengetahui kekuatan mana yang paling cocok untuk digunakan. Saat itu, Shen melihat ingatan Makoto dan menggoda dia dengan membicarakan drama dalam ingatannya. Makoto yang kesal melarang Shen melihat ingatannya, tetapi setelah Shen memohon, ia mengizinkannya kembali. Shen kemudian memutuskan untuk membuat televisinya sendiri dan pergi mencari peralatan yang dibutuhkan. Setelah Shen pergi, Makoto melihat foto orang tuanya dan memutuskan untuk mengikuti jejak mereka dan tinggal di desa manusia. Kemudian, ketika beberapa anggota Ark Village mencoba menebang pohon besar untuk membangun rumah, mereka tidak berhasil dan meminta bantuan Makoto. Dengan kekuatan sihirnya, Makoto dengan mudah menebang pohon tersebut dan bahkan menyembuhkan luka salah satu anggota desa. Namun, ia tidak bisa menyembuhkan luka di tangannya sendiri, sehingga ia membalutnya dengan kain. Setelah itu, Shen kembali membawa sebuah busur besar kepada Makoto dan bertanya sesuatu kepadanya. Dia menceritakan bahwa sebuah makhluk raksasa telah menyerangnya. Tak lama kemudian, muncul seekor laba-laba raksasa hitam yang langsung menyerang mereka. Shen memberitahu Makoto bahwa ia pernah melawan laba-laba raksasa itu sebelumnya. Saat ia melukai laba-laba tersebut, laba-laba itu melarikan diri. Maka, selama pertarungan, Makoto mencoba melukai laba-laba itu lagi, berharap ia akan pergi. Namun, laba-laba itu tidak pergi, malah menyembuhkan kakinya yang terluka dan terus menyerang Makoto. Makoto akhirnya marah dan menyerang laba-laba itu dengan kejam, lalu mengalahkannya menggunakan sihir airnya. Namun, setelah pertarungan itu, Makoto pingsan. Laba-laba raksasa itu ternyata masih hidup dan, saat Shen mendekati Makoto, ia melihat laba-laba tersebut memeluk dan menunjukkan kasih sayang pada Makoto. Shen menyerang laba-laba itu, memisahkannya dari Makoto, lalu berkata pada laba-laba itu bahwa jika ia ingin bersama tuannya, ia harus membuat kontrak. Laba-laba itu setuju, membuat kontrak dengan Makoto, dan memutuskan untuk tinggal bersamanya. Saat Makoto sadar, ia terkejut melihat laba-laba itu telah berubah menjadi seorang gadis imut di depannya. Laba-laba itu berkata, "Tuan, sekarang aku akan tinggal bersamamu." Dalam adegan berikutnya, gadis laba-laba itu menjelaskan bahwa setelah membuat kontrak, ia memperoleh wujud tersebut dan akan menyerahkan jiwa serta tubuhnya untuk melayani Makoto seumur hidup. Makoto sangat terkejut mendengar hal itu. Ketika Shen datang bersama seorang kurcaci bernama Elder Dwarf, Makoto bertanya pada Shen mengapa ia membuat kontrak dengan laba-laba itu tanpa izinnya. Shen menjawab, "Lebih baik laba-laba raksasa itu menjadi pengikutmu daripada terus mengejarmu." Kemudian, Shen memperkenalkan Elder Dwarf bernama Baron, yang terkenal karena keahliannya membuat barang-barang berharga. Baron meminta izin kepada Makoto untuk tinggal di tanahnya sebagai balas jasa, karena telah menyelamatkan mereka dari laba-laba hitam. Makoto setuju dan mengizinkan Baron serta rakyatnya tinggal di tanahnya.
Shen kemudian meminta Baron membantu membangun kota mereka, membuat senjata, dan bersumpah setia pada Makoto. Baron menyetujuinya. Karena Makoto ingin mengikuti jalan yang diinginkan orang tuanya, ia meninggalkan tanah Shen untuk mencari desa manusia. Akhirnya, ia menemukan sebuah desa manusia, yang membuatnya sangat senang. Namun, Shen muncul dan membawanya pergi dengan alasan ada urusan penting. Shen lalu meminta Makoto memberi nama untuk dirinya dan gadis laba-laba itu. Makoto, meski awalnya kesal, akhirnya memberi Shen nama Tomoe, dan gadis laba-laba nama Mio. Mereka sangat senang dengan nama itu, yang meningkatkan level mereka dan membuat tubuh mereka mulai bersinar. Dalam adegan berikutnya kita melihat bahwa Makoto berdiri di atas panggung bersama Motao dan Mio, sementara di depannya berdiri berbagai macam spesies, termasuk elf. Pemandangan ini membuat Makoto sangat terkejut. Ketika Makoto bertanya kepada Motao tentang hal ini, dia mengetahui bahwa Tomoe dan Mio telah mengundang para pengikut mereka untuk tinggal di Shanland. Mereka juga meminta para pengikut untuk menghormati Makoto sebagai tuan mereka, menyebutnya dengan nama Young Master. Awalnya, Makoto tidak menyukai nama tersebut, tetapi akhirnya menerimanya karena permintaan para pengikut. Kemudian, Elder Dwarf menemui Makoto dan berkata, "Kamu terlihat seperti manusia. Apakah Dewi memberikanmu misi tertentu?" Namun, Makoto dengan tegas menyangkalnya karena Dewi menganggapnya tidak berguna dan membuangnya ke bawah, yang membuatnya membenci Dewi. Mendengar hal ini, Elder Dwarf merasa senang karena dia juga tidak menyukai Dewi. Setelah itu, Makoto menyuruh semua orang untuk hidup dengan baik, lalu memulai perjalanan mencari desa manusia. Ketika Makoto mendekati desa manusia, seorang gadis melihatnya dan ketakutan, lalu melarikan diri. Hal ini membuat Makoto terkejut. Saat dia sampai di dekat desa, penduduk menyerangnya. Terpaksa, Makoto kembali. Dia kemudian menceritakan kejadian ini kepada Motao dan Mio, dan mengetahui bahwa karena kutukan Dewi, dia tidak dapat memahami bahasa manusia. Selain itu, kekuatannya membuatnya terlihat seperti Raja Iblis di mata manusia, yang menjadi alasan mereka menyerangnya. Makoto memutuskan untuk mempelajari bahasa manusia. Motao mengajarinya berbicara dan menulis bahasa manusia selama 2 minggu, sehingga dia mulai memahami sedikit demi sedikit. Untuk menyembunyikan wujud Raja Iblisnya, Elder Dwarf membuatkan cincin khusus. Namun, ketika Makoto memakainya, cincin itu pecah. Elder Dwarf lalu memutuskan membuat cincin baru yang lebih kuat. Sebulan berlalu, dan Makoto akhirnya bisa memahami bahasa manusia. Elder Dwarf datang membawa cincin baru, yang kali ini tidak pecah saat dipakai oleh Makoto. Hal ini membuatnya sangat bahagia, karena sekarang wujud Raja Iblisnya dapat disembunyikan dan dia bisa masuk ke kota manusia dengan mudah. Makoto kemudian, bersama Motao dan Mio, mengenakan topeng untuk menyamar dan memasuki kota manusia dengan alasan mengantarkan suplai makanan. Di kota manusia, Makoto melihat para gadis dan berkata kepada Motao dan Mio, mereka semua sangat imut. Namun, Motao dan Mio membalas, di sini tidak ada yang imut. Mendengar ini, Makoto merasa kecewa. Setelah itu, Makoto pergi ke guild petualang bersama Motao dan Mio. Di sana, resepsionis terlihat terkejut melihat pakaian Makoto yang aneh dan topeng yang dikenakannya. Motao dan Mio membohongi resepsionis dengan mengatakan bahwa Makoto adalah pemilik perusahaan ternama yang sedang trending. Namun ia terkena kutukan selama perjalanan sehingga harus memakai topeng dan cincin. Resepsionis memberitahu Makoto bahwa di guild terdapat berbagai level pekerjaan. Dan karena Makoto adalah pemilik perusahaan ternama, ia disarankan mengambil pekerjaan di sektor merchandise. Misi di sektor tersebut akan membuat levelnya naik dengan cepat. Namun, Makoto tidak memiliki kartu registrasi. Resepsionis kemudian menjelaskan bahwa ia bisa mendapatkan kartu baru di kota yang jauh. Ketika Makoto melihat nama dengan ranking tertinggi di daftar, ia menemukan nama Mills S dengan level 444. Di sisi lain, resepsionis memeriksa level Motao dan Mio. Level Motao adalah 1320, sedangkan Mio memiliki level 1550. Level mereka adalah yang tertinggi di guild. Tetapi Motao marah karena Mio memiliki level yang lebih tinggi darinya dan ia tidak memahami alasannya. Resepsionis lalu mendaftarkan Motao dan Mio ke guild. Ketika Motao bertanya kepada resepsionis siapa pemegang ranking tertinggi, ia diberitahu bahwa namanya adalah Sophia Bulga dengan level 92. Sophia adalah seorang pemburu naga yang pernah mengalahkan Greater Dragon Lancer. Ketika level Makoto diperiksa, ternyata ia berada di level 1, yang membuatnya sangat terkejut. Setelah itu, Makoto pergi menyewa kamar bersama Motao dan Mio. Biaya sewanya adalah 6 koin emas. Tetapi Motao menakut-nakuti pemilik kamar sehingga hanya membayar 2 koin emas. Kemudian, Makoto pergi makan malam bersama Mio, meninggalkan Motao untuk menjaga barang-barang di kamar.
Makoto curiga bahwa seseorang sedang mengikutinya. Malam tiba, dan saat Motao sendirian di kamar, ia diserang oleh beberapa orang bertopeng bersenjata pedang. Motao segera bersiap untuk bertarung. Di sisi lain, Makoto dan Mio kembali dari makan malam. Di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang gadis kecil yang memanggil nama Makoto. Melihat gadis kecil itu di malam hari membuat Makoto terkejut, dan ia meminta Mio berbicara dengannya. Mio mencoba menakut-nakuti gadis kecil itu dan berkata, "Apa urusanmu? Menyingkirlah dari jalan kami." Namun, gadis kecil itu ketakutan, yang membuat Makoto tidak senang. Ia menegur Mio dan mendekati gadis kecil itu sendiri untuk bertanya tentang dirinya. Gadis kecil itu kemudian memeluk Makoto, dan ia memutuskan untuk membawanya pergi bersamanya. Dari kejauhan, seorang pria diam-diam menyaksikan kejadian itu sambil tertawa sebelum pergi. Kembali ke kamar, Makoto bertanya kepada gadis kecil itu tentang dirinya. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Rino dan menceritakan bahwa ia sedang bepergian bersama kakak perempuannya. Namun, ketika kakaknya pergi mencari pekerjaan, ia tidak pernah kembali, dan Rino tidak melihat kakaknya selama sebulan terakhir. Di sisi lain, Motao yang diserang oleh orang-orang bertopeng dengan mudah mengalahkan mereka. Ia menangkap salah satu dari mereka dan membawanya kepada Makoto. Makoto melihat seorang gadis bertopeng yang ditegur oleh Motao karena telah memotong dua orang bertopeng dengan pedangnya. Tidak lama kemudian, Rino datang dan memperkenalkan dirinya kepada Motao. Makoto meminta Rino untuk masuk ke kamar, makan, lalu tidur. Mendengar ini, Rino memanggil Makoto, "Kakak," dan mengucapkan terima kasih. Ia kemudian menunjukkan foto kakaknya sebelum masuk ke kamar. Namun, setelah masuk ke kamar, Rino terlihat sangat sedih. Di sisi lain, Motao marah pada Makoto karena dia meminta Rino makan makanan Motao dan tidur di tempat tidurnya. Saat Makoto berada di kamarnya, Motao dan Mio juga datang. Makoto menunjukkan foto kakak Rino kepada mereka dan meminta mereka untuk mencarinya. Mendengar ini, Motao dan Mio bertanya apakah Makoto tidak terburu-buru. Namun, Makoto dengan marah memandang mereka dan tetap meminta mereka mencari kakak Rino. Akhirnya, keduanya setuju dan pergi dari sana. Setelah keluar, Motao dan Mio berbincang bahwa biasanya Makoto selalu tenang. Tetapi kali ini ia tampak sangat serius melihat foto gadis tersebut. Mio bertanya apakah Makoto sudah mengenal gadis itu sebelumnya. Motao menjawab bahwa Makoto tidak mengenal siapapun di dunia ini, karena dia telah melihat ingatan Makoto. Mio kemudian bertanya, "Sebenarnya, siapa Makoto?" Motao menjawab, "Kenapa tidak kau cari tahu sendiri?" Di sisi lain, Makoto memberitahu Rino bahwa ia telah menyuruh Motao dan Mio untuk mencari kakaknya. Setelah itu, kisah beralih ke masa lalu Rino, di mana ia dan kakaknya memiliki banyak utang. Suatu hari, kakaknya kembali dalam keadaan terluka dan mengatakan bahwa ia tidak bisa mengalahkannya, tetapi tetap harus bekerja untuk melunasi utang mereka. Di masa sekarang, kakak Rino terlihat ditawan oleh seseorang. Kakaknya memikirkan bahwa keluarganya selalu penuh petualangan. Namun, seorang kerabatnya kalah melawan monster dan kehilangan pedang keluarga mereka. Demi menjaga kehormatan keluarga, ia pergi ke Wasteland. Saat mencari kakak Rino, Motao dan Mio akhirnya menemukannya. Dengan bantuan tongkat ajaib, mereka menyembuhkan kakak Rino dan menghancurkan tembok ruangan untuk membawanya pergi. Namun, petualang peringkat tertinggi, Mills, tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Motao dan Mio. Di sisi lain, Makoto dan Rino menjual buah ajaib dari Shanland di pasar seharga 500 koin emas. Ketika mereka kembali ke penginapan, Rino tiba-tiba melihat seseorang dan melarikan diri sambil berkata kepada Makoto, "Aku akan segera kembali." Makoto curiga terhadap Rino, jadi dia menggunakan sihir untuk mengawasinya. Rino bertemu dengan seorang pria dan memberitahu bahwa Makoto telah menjual buah ajaib seharga 500 koin emas. Pria itu menyuruh Rino mencuri koin emas Makoto untuk melunasi utang kakaknya. Dari percakapan mereka, terungkap bahwa pria tersebutlah yang menculik kakak Rino dan menyerang Motao. Di sisi lain, Mills menghadapi Motao dan Mio, mencoba menghentikan mereka. Dia meminta untuk bergabung dengan tim dan mulai merendahkan Makoto dengan menyebutnya sebagai petualang tingkat rendah. Motao dan Mio tidak suka dengan penghinaan terhadap Makoto, sehingga mereka mulai menyerang Milches. Awalnya, Milches membuat perisai pelindung untuk melawan serangan mereka, tetapi dia tidak bisa bertahan lama dan perisainya dihancurkan oleh Motao. Motao kemudian menghajarnya dengan sangat keras. Mio dan Motao bekerja sama untuk mengalahkan teman-teman Milches, dan Mio menampar Milches, membuat wajahnya bengkak, serta menghancurkan tempat tersebut. Ketika kesempatan muncul, Milches menangkap adik perempuan Non dan membawanya, tetapi dia tidak mendapatkan keuntungan apapun karena dalam sekejap, Mio dan Motao memukul Milches dengan satu pukulan dan melemparkannya jauh. Setelah mengalahkan Milches,
Motao dan Mio mulai berdebat tentang siapa yang mengalahkan lebih banyak orang, dan dalam perdebatan itu, mereka menghancurkan seluruh area untuk menunjukkan kekuatan mereka. Reno akhirnya bertemu dengan adiknya dan sangat senang. Di adegan berikutnya, kita melihat Non duduk bersama adik perempuannya di depan Makoto, dan Non mengucapkan terima kasih kepada Makoto atas bantuannya menyelamatkan adiknya. Makoto berpikir bahwa Towa, adik Non, adalah salinan persis dari Hasegawa kecuali rambutnya. Di adegan berikutnya, kita melihat Makoto, Motao, dan Mio yang diikat dengan silken oleh Mio, lalu dilempar ke udara dengan bantuan busur panahnya karena mereka berdua hanya merusak area itu untuk menunjukkan kekuatan mereka. Di adegan berikutnya, kita melihat Makoto, Motao, Mio, dan petualang lainnya yang ditahan oleh Milches sedang melakukan perjalanan. Ketika mereka tiba di sebuah guild, seorang teman Makoto yang bekerja sebagai resepsionis memberitahu mereka bahwa guild tempat mereka sebelumnya berada telah dihancurkan oleh beberapa monster. Dia mengatakan demikian karena Motao telah menghapus ingatan semua petualang kecuali Reno dan adiknya. Resepsionis memberitahu Makoto bahwa mereka harus mendaftar ulang di guild karena data mereka hilang setelah guild mereka dihancurkan. Makoto sangat marah mendengar ini karena Motao dan Mio yang menghancurkan tempat tersebut. Dan dia menasihati Motao bahwa seorang samurai sejati berlatih sendirian tanpa membandingkan dirinya dengan orang lain. Motao sangat menyukai kata-kata Makoto dan meminta izin untuk berlatih sendirian. Makoto senang melihatnya karena Motao dan Mio sering bertengkar. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan bersama Mio dan teman-temannya. Dalam perjalanan, ketika beberapa monster terbang menyerang mereka, Makoto mengirim Mio untuk melawan mereka. Mio dengan mudah mengalahkan semua monster tersebut, dan setelah itu, mereka mengambil bagian penting dari tubuh monster sebagai bahan penting. Makoto sangat terkejut melihat ini. Pada malam hari, mereka berhenti di suatu tempat untuk beristirahat, dan keesokan harinya melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, ketika beberapa monster terbang langka menyerang mereka, kali ini Makoto sendiri menghadapi mereka satu persatu. Setelah bertarung, ia berhasil mengalahkan semua monster tersebut, tetapi ia tidak menghancurkan sayap dan kepala monster karena benda-benda tersebut bernilai tinggi. Makoto mengumpulkan bagian-bagian tersebut bersama kelompoknya. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di kota Sing. Di sana, Makoto mendaftarkan dirinya ke guild, di mana peringkatnya adalah F. Dia kemudian mendapatkan misi dari perusahaan perdagangan Ram Brand yang membutuhkan mata dari jenis monster tertentu yang sebelumnya telah ia kalahkan dalam perjalanan. Makoto, bersama rekan-rekannya, berhasil mendapatkan mata monster tersebut. Setelah itu, ia pergi ke sebuah restoran bersama Toa untuk berbagi pengalaman dan makan bersama. Di restoran itu, Makoto bertemu dengan beberapa petualang lain, salah satunya menantangnya untuk duel. Namun, Makoto dengan mudah mengalahkannya. Dalam perjalanan kembali dari restoran, Makoto meminta Mio untuk kembali ke kamar terlebih dahulu, sementara ia pergi untuk mengambil barang penting. Toa sebelumnya telah memberitahunya tentang berbagai rumor terkait perusahaan yang memberikan misi tersebut, sehingga Makoto bersiap untuk kemungkinan apapun. Mio menunggu Makoto di kamar, tetapi ketika ia kembali, ia langsung tertidur. Keesokan harinya, Makoto pergi ke tanah Mamo dengan Jamyo. Di sana, ia bertemu dengan Emma, yang menjelaskan bahwa pembangunan kota di tanah Chumei sedang berlangsung dengan cepat, dan para dwarf sedang membangun sebuah istana besar untuknya. Kemudian, seorang elder dwarf berlari ke arah Makoto dan membawanya ke tempat persenjataan. Di sana, Makoto mencoba berbagai armor, tetapi tidak ada yang cocok dengannya. Akhirnya, ia menemukan sebuah setelan khusus yang dirancang oleh dwarf pembuat cincin yang pernah menyembunyikan mananya. Setelan tersebut tidak hanya dapat menyembunyikan mana Makoto, tetapi juga meningkatkan kecepatannya. Namun, setelan itu robek dalam waktu singkat. Dwarf tersebut berjanji akan membuatkan yang baru. Makoto kemudian melihat bagaimana para monster milik Toa dan Mio sedang belajar berubah bentuk. Ketika Makoto menjalankan misi dari perusahaan perdagangan, ia kecewa karena kliennya menyatakan bahwa apa yang ia lakukan salah. Dalam adegan berikutnya, seorang pria di perusahaan Ram Brand terlihat sedang menanyakan tentang pemuda yang baru saja bekerja di perusahaan mereka. Di sisi lain, Patrick, perwakilan perusahaan Ram Brand, berbicara kepada Makoto dan bertanya tentang dirinya, karena ia belum pernah melihatnya di kota sebelumnya. Patrick mengira Makoto ingin membangun hubungan dengan perusahaannya, tetapi merasa bahwa Makoto tidak layak untuk itu. Ia juga mengatakan bahwa Makoto seharusnya melakukan penelitian terlebih dahulu tentang pekerjaan ini, karena tingkatannya tidak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pekerjaan itu membutuhkan mata ruby, yaitu mata dari monster berbahaya yang telah dikalahkan Makoto sebelumnya. Makoto kemudian menunjukkan dua mata ruby kepada Patrick, yang membuat Patrick benar-benar terkejut. Makoto memberitahu bahwa istri dan putrinya menderita karena ritual yang dilakukan oleh seorang dukun,
dan untuk menyembuhkan mereka, mereka membutuhkan Ruby Eye. Namun, hanya 2 Ruby Eye saja tidak cukup untuk membuat obat mereka. Makoto, setelah mendengar ini, memberikan lebih banyak Ruby Eye kepada Patrick, membuat Patrick dan rekan-rekannya yang hadir di sana sangat senang. Patrick lalu memberitahu Makoto bahwa obat tersebut akan dibuat keesokan harinya dan mengundangnya untuk datang kembali. Setelah itu, Makoto memberitahu Patrick bahwa dia akan pergi untuk mendaftar ke Merchant Guild. Patrick pun mengatakan, semoga kamu bisa lulus ujian. Ternyata, untuk mendaftar di Merchant Guild, seseorang harus lulus ujian terlebih dahulu. Ketika sampai di guild, Makoto mengetahui bahwa dia harus lulus 2 ujian, bukan hanya 1. Makoto membeli buku panduan guild dengan koin emas dan memutuskan untuk mengikuti ujian. Ujian pertama adalah ujian tertulis yang berhasil diselesaikan Makoto dengan mudah. Ujian kedua adalah mengambil bola dari sebuah kotak, di mana dia harus membawa barang yang tertulis pada bola tersebut dalam waktu 3 hari. Makoto juga berhasil lulus ujian kedua dengan mudah. Barang yang diperlukan untuk ujian kedua sudah dimiliki Makoto karena dia telah mendapatkannya selama perjalanan sebelumnya saat dia melawan para monster. Orang yang mengawasi ujian tersebut sangat terkejut, karena sebelumnya tidak ada yang pernah lulus ujian dengan nilai sempurna. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Jomoy yang sedang bertarung dengan monster besar dan kemudian memakan monster tersebut bersama para pengikutnya. Tiba-tiba, salah satu pengikutnya memberitahu Jomoy bahwa Mio sedang melihat memori Makoto. Jomoy menjadi sangat marah dan segera berlari ke tempat Mio. Saat Jomoy tiba, dia melihat bahwa Emma juga berada di sana, dan Mio sedang menerjemahkan serta melihat memori Makoto. Adegan selanjutnya menunjukkan Makoto di sebuah restoran, meminum sesuatu yang ternyata tidak dia sukai. Di restoran tersebut, dia mendengar orang-orang membicarakan Giant Traps, dan mulai bertanya-tanya seperti apa kepiting tersebut. Di adegan lain, kita melihat versi kecil Jomoy sedang makan buah di tanahnya, ketika Makoto juga datang untuk mencicipi buah tersebut. Tiba-tiba, Jomoy menggunakan telepati untuk memanggil Makoto. Saat Makoto tiba, dia melihat Mio dan Jomoy sedang bertengkar. Ternyata, mereka berdua bertengkar karena ingin menonton drama dari memori Makoto. Makoto akhirnya memberi izin kepada mereka untuk menonton drama dalam memorinya, membuat mereka senang dan berhenti bertengkar. Di adegan terakhir, Makoto sedang duduk di atap ketika dia menerima pesan dari seorang alkemis yang ingin bekerja sama dengannya. Makoto merasa sangat senang, dan keesokan harinya, dia pergi bersama alkemis bernama Hazel untuk bertemu klien. Sementara itu, di guild, seseorang yang terus mengawasi Makoto memberitahu rekannya bahwa semua ini tampaknya baru permulaan. Semuanya dipanggil untuk berkumpul, dan kemudian kita melihat seorang pria yang diikat. Pria itu berbicara dengan sombong, kutukan saya benar-benar sempurna. Namun, orang-orang di sekitarnya menyiksanya hingga mati. Pria itu ternyata adalah dokter yang memberikan kutukan kepada istri dan anak perempuan Patrick. Setelah itu, kita melihat Makoto dan Hazel yang datang ke rumah Patrick. Hazel sangat bersemangat saat mengetahui bahwa dia bekerja untuk Patrick. Kemudian, asisten Patrick datang dan membawa mereka ke laboratorium. Di laboratorium, Hazel mulai melakukan ritual untuk menyiapkan obat. Namun, selama ritual, dia terus-menerus menyebut nama Dewi, yang tidak disukai oleh Makoto. Dengan sihirnya, Makoto mempercepat ritual Hazel hingga selesai. Hazel sangat terkejut melihat hal itu. Ketika asisten Patrick bertanya kepada Hazel apakah obat tersebut hanya bisa dibuat dengan Ruby Eye, Hazel menjelaskan bahwa biasanya obat ini dibuat dengan bunga ambrosia. Namun, karena bunga itu sulit ditemukan, mereka menggunakan Ruby Eye sebagai alternatif. Hazel akhirnya berhasil membuat sebotol obat cair, yang membuat asisten Patrick sangat senang. Dia lalu membawa botol itu kepada Patrick. Kemudian, Hazel menyiapkan 2 botol obat lagi, tetapi asisten Patrick tiba-tiba membuka pintu. Hazel menjatuhkan kedua botol itu. Melihat hal ini, Makoto dengan susah payah menggunakan kekuatan sihir airnya untuk menyelamatkan botol-botol itu dari jatuh ke lantai. Namun, dia sendiri terjatuh dan kepalanya membentur dinding. Ketika Makoto membawa obat ke Patrick, mereka melihat tangan Patrick terluka akibat istri Patrick yang mencoba memberinya obat. Makoto dan Hazel memutuskan untuk memberikan obat itu langsung kepada istri dan anak perempuan Patrick. Patrick terkejut, bertanya-tanya bagaimana Makoto akan melakukannya. Dengan sedikit kekuatan sihir, Makoto berhasil menyembuhkan istri dan anak perempuan Patrick. Melihat ini, Patrick benar-benar terkejut dan bertanya kepada Makoto, "Siapa kamu sebenarnya?" Makoto menjawab, "Saya hanyalah pedagang biasa." Ketika Makoto keluar dari rumah Patrick, dia bertemu Motao dan Mio yang sedang menunggunya. Tiba-tiba, mereka diserang dengan sihir api. Makoto berhasil menghindar, sementara Motao dan Mio tetap berdiri tanpa cedera.
Seiring berjalannya waktu, banyak petualang mulai muncul. Mereka adalah pelaku serangan tersebut. Makoto dan Motao bekerja sama untuk melawan mereka, sementara Mio hanya berdiri di samping, karena kedua rekannya mampu mengalahkan para petualang itu dengan mudah. Salah satu petualang bahkan mencoba menyuap Mio dengan koin emas agar tidak ikut bertarung. Akhirnya, Makoto dan Motao berhasil mengalahkan semua petualang itu. Ketika salah satu dari mereka mencoba melarikan diri, Makoto menyerangnya hingga jatuh. Tepat setelah itu, muncul seseorang bernama Limelet. Adventurer mengklaim dirinya sebagai nomor 1, tetapi dia dengan mudah dikalahkan oleh Motao. Sebelum Tomo membunuh Limelet, dia melihat memori Limelet dan menemukan bahwa Limelet terlibat dalam memberikan kartu kepada keluarga Patrick dan orang-orang lain di kota. Ketika ditanya, Limelet menjelaskan bahwa suatu hari dia sedang duduk di bar ketika dia bertemu dengan Dr. Patrick. Dokter itu memberitahu Limelet bahwa karena perusahaan Patrick, para samurai harus mengambil pekerjaan berisiko dan kehilangan nyawa mereka. Mendengar hal ini, Limelet sangat marah dan memutuskan, bersama dokter itu, untuk membuat anak-anak tertidur lelap. Namun, dia tidak tahu bahwa rencana dokter itu ternyata berbeda. Makoto bertanya kepada Tomo apakah Limelet mengatakan yang sebenarnya. Tomo menjawab ya. Atas permintaan Makoto dan Tomo, Limelet dibiarkan pergi, tetapi Mio mengambil semua koin emas Limelet. Di adegan berikutnya, kita melihat bahwa beberapa hari telah berlalu sejak kejadian itu, dan Limelet telah meminta maaf kepada Patrick beberapa kali selama ini. Akhirnya, Patrick memaafkannya. Di adegan selanjutnya, ketika Limelet duduk sendirian, Motao datang kepadanya dan memberikan pedang baru karena dia telah mematahkan pedang Limelet selama pertarungan. Motao juga memberikan beberapa koin emas kepada Limelet dan memintanya untuk bekerja sebagai mata-mata untuknya. Limelet menyetujui permintaan tersebut. Setelah itu, kita melihat Patrick berbicara dengan asistennya, membahas apa yang akan terjadi jika Makoto juga membuka perusahaan perdagangan. Patrick mengatakan kepada asistennya bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Motao diam-diam mendengar percakapan mereka dan menyadari bahwa mereka berdua juga bukan orang baik. Di adegan berikutnya, kita melihat Makoto makan malam bersama Emma, Motao, dan Mio. Emma mengatakan bahwa ada masalah terkait ketiga dari mereka. Mendengar hal ini, semua orang memandang Emma, yang kemudian menjelaskan bahwa para prajurit Motao dan Mio saat ini merasa tertekan karena mereka tidak pernah bisa menang melawan tim ketiga. Hal ini sangat menurunkan tingkat kepercayaan diri mereka. Mendengar hal ini, Motao dan Mio mulai bertengkar lagi dan mengatakan akan berbicara dengan keluarga masing-masing. Makoto menenangkan mereka dan menyuruh Motao untuk berbicara dengan prajuritnya. Sementara Mio diajak Makoto pergi bersamanya karena prajurit Mio jauh lebih kuat dibandingkan prajurit Motao. Mio merasa sangat senang mendengar hal ini. Di adegan berikutnya, kita melihat tiga petarung berbicara satu sama lain, dan Makoto mendengarkan mereka secara diam-diam. Para petarung mengatakan bahwa meskipun mereka tidak dapat menang melawan Motao dan Mio, mereka sering diserang oleh keduanya. Namun, ketika mereka bertahan dari serangan itu, mereka dilemparkan ke udara oleh Yang Master. Makoto merasa terkejut mendengar percakapan mereka dan menyadari bahwa kondisi mereka sangat buruk. Motao datang dan memberitahu Makoto bahwa prajurit kadalnya 10% lebih lemah. Makoto menjelaskan bahwa ini terjadi karena para petarung tidak berbagi teknik di antara mereka. Mendengar hal ini, Motao mendapatkan ide dan mulai bekerja pada keesokan harinya. Motao mengadakan kompetisi di mana para kadal, lizard, dan akers bertarung satu sama lain. Kadal tidak dapat bertahan lama melawan akers, yang membuat Motao sangat marah. Dia pun memberitahu pasukan kadalnya bahwa mulai sekarang, setelah pertarungan, anggota yang menang akan dimasukkan ke dalam kategori sesuai dengan peringkat mereka. Hanya mereka yang membuktikan diri layak menjadi prajurit yang akan diterima, sementara anggota lainnya harus mencari pekerjaan lain. Keputusan ini disambut baik oleh Makoto Motao karena akan memberikan mereka prajurit yang lebih kuat. Di adegan berikutnya, kita melihat Makoto datang ke guild bersama Motao dan Mio untuk melakukan registrasi. Sebelum registrasi, resepsionis memeriksa level Motao dan Mio. Sama seperti sebelumnya, level Mio jauh lebih tinggi dibandingkan Motao, yang membuat Motao sangat marah. Namun, Makoto berhasil menenangkan Motao dengan mengatakan bahwa berkat latihan, level B-nya sudah meningkat, yang merupakan pencapaian luar biasa. Ketika resepsionis memberitahukan bahwa semua petualang level tinggi sedang terluka dan mereka membutuhkan seseorang untuk melatih para petualang, Makoto menawarkan untuk membantu. Makoto meminta Motao untuk melatih para petualang. Mendengar ini, Motao curiga apakah Makoto sudah mengenal Toa sebelumnya. Motao mulai melatih Toa dan rekan-rekannya dengan memberikan tugas-tugas berat yang membuat mereka kewalahan. Setelah latihan selesai, Motao mengirim mereka untuk melawan monster besar. Meskipun Toa dan timnya merasa takut dan mengatakan bahwa mereka tidak mampu melawan monster tersebut,
Motao tidak mempedulikan keberatan mereka. Dengan penuh ketakutan, Toa dan timnya mencoba menghadapi monster raksasa, tetapi mereka gagal total. Melihat ini, Motao sendiri turun tangan untuk mengajari mereka cara bertarung dan memasang jebakan melawan monster tersebut. Dengan bimbingan Motao, Toa dan timnya berhasil mengalahkan monster raksasa dengan mudah, yang membuat mereka sangat senang. Motao kemudian memberitahu mereka bahwa keesokan harinya mereka harus menghadapi monster raksasa yang lebih berbahaya lagi, yang membuat mereka ketakutan. Di adegan berikutnya, Motao memberitahukan kepada resepsionis bahwa para petualang telah pergi untuk melawan monster raksasa tersebut. Resepsionis menjadi sangat khawatir karena yakin mereka mungkin tidak akan kembali. Namun, Toa dan timnya berhasil kembali, meskipun dalam kondisi sangat buruk. Dalam satu hari, mereka berhasil menghancurkan 2 sarang monster, yang membuat Motao sangat senang. Dia menyatakan bahwa pelatihan mereka telah selesai. Adegan selanjutnya menunjukkan Makoto meminta Mio untuk pergi ke hutan Tiner dan mengumpulkan bunga ambrosia. Ketika Mio bertanya apa tujuan dari bunga itu, Makoto menjelaskan bahwa dia ingin mengumpulkannya untuk membuka sebuah toko, karena mereka membutuhkan toko untuk menjual produk mereka. Di adegan terakhir, Makoto terlihat berbicara dengan Patrick untuk menyewa sebuah toko. Patrick diminta untuk menyewakan toko kepada Makoto, dan akhirnya dia setuju. Namun, sebelum itu, Patrick ingin tahu kenapa Makoto hanya membutuhkan toko kecil untuk menjalankan usahanya. Setelah itu, kita melihat adegan kilas balik di mana Makoto berbicara kepada rekan-rekannya, mengatakan bahwa dia perlu menulis aplikasi kepada Dewi untuk membuka perusahaannya di kota agar Dewi menyadarinya. Oleh karena itu, dia ingin menyewa toko dari Patrick. Patrick akhirnya setuju untuk menyewakan toko kepada Makoto. Di adegan berikutnya, kita melihat Mio pergi ke hutan untuk mengumpulkan bunga. Di sana, 2 gadis sedang berbicara bahwa manusia itu jahat karena hanya tahu mencuri demi kepentingan mereka sendiri dan betapa cerobohnya mereka. Setelah itu, kita melihat 2 gadis tersebut menyerang seorang pencari bunga teratai merah di hutan dan melukainya karena mereka sedang melindungi bunga-bunga di sana. Kemudian, kita melihat Makoto yang mengenakan All Rings yang dibuat oleh para kurcaci untuk mengendalikan mananya. Makoto merayakan pembukaan tokonya dengan mengadakan pesta, di mana semua orang dari kerajaannya yang baru bergabung berkumpul. Dalam pesta tersebut, bentuk kecil Tomoe membawa minuman untuk Makoto. Ketika Makoto menyentuh Tomoe, Tomoe juga bisa merasakan sentuhan itu karena mereka berdua terhubung satu sama lain. Melihat hal ini, Mio memberi Makoto makanan, berharap dia bisa menyuapinya. Namun, Makoto makan sendiri, yang membuat Mio sedih. Setelah itu, orang-orang dari kerajaannya mulai datang satu persatu untuk memberitahu Makoto tentang kemajuan mereka. Ketika seorang kurcaci tua datang, Makoto bertanya apakah dia merasa nyaman tinggal di tempat tersebut. Kurcaci tua itu mengatakan bahwa tempat tersebut sangat bagus, dan Makoto menawarkan dia untuk membuat senjata untuk tokonya. Dengan cara ini, orang-orang di kota bisa mengetahui bakat sang kurcaci tua, dan dia dengan senang hati menerima tawaran itu. Di adegan berikutnya, kita melihat Mio dan Tomoe. Mio merasa sedih karena dia belum bisa memberikan laporan tentang bunga ambrosia kepada Makoto. Tiba-tiba, mereka tidak lagi merasakan keberadaan Makoto. Hal ini membuat mereka panik karena biasanya keberadaan seseorang hilang ketika dia meninggal. Namun, tidak lama kemudian, keberadaan Makoto kembali terasa, dan mereka segera berlari untuk menemui dan memeluknya. Saat itu, Makoto sedang berlatih memanah, dan dia terkejut melihat Tomoe dan Mio yang ketakutan. Ketika mereka bertanya, Makoto menjelaskan bahwa dia tidak diserang oleh siapapun. Dia hanya sedang fokus berlatih memanah. Sebenarnya, semua ini terjadi karena fokus Makoto yang sangat dalam saat berlatih memanah, hingga keberadaannya di dunia nyata terasa menghilang. Tomoe dan Mio memintanya untuk tidak melakukannya lagi. Mio meminta Makoto untuk pergi dan menjelaskan bahwa kekuatannya, mana, meningkat dengan sangat cepat, yang membuatnya dalam bahaya dari para dewi. Oleh karena itu, ia meminta bantuan Elder Dwarf untuk membuatkan cincin yang kuat yang dapat mengendalikan mananya. Mio dan Motao terkejut melihat aliran mana pada level dewa dalam tubuh Makoto. Karena kondisi Mio tidak begitu baik, Motao meminta Makoto untuk membawa Mio pergi dari tempat itu. Pada adegan berikutnya, kita melihat Makoto berjalan di kota. Saat malam tiba, sebuah tas meluncur ke arahnya dengan cepat, tetapi Makoto dengan mudah menghindarinya. Setelah itu, seorang setengah dewa, demigod, datang untuk mengambil tas tersebut. Melihat demigod itu, Makoto menyadari bahwa penampilannya mirip dengan sosok demigod tersebut, yang membuatnya mengerti mengapa banyak orang mengatakan bahwa ia terlihat seperti seorang demigod. Tiba-tiba, seorang wanita pekerja malam, prostitusi, muncul dan mengajaknya pergi bersamanya. Tak lama kemudian, Motao dan Mio juga tiba di tempat itu dan menjadi marah melihat Makoto bersama wanita tersebut.
Mereka menariknya pergi, dan setelah sampai di kamar, mereka mencoba mendekati Makoto secara intim. Namun, Makoto berhasil melarikan diri dari mereka. Makoto kemudian terlihat tergantung di sebuah pohon dengan pakaian yang robek. Melihat kondisi tersebut, Emma memberinya pakaian yang dibuat oleh dwarf. Pada adegan berikutnya, dwarf memberikan Makoto beberapa cincin untuk dikenakan di setiap jari. Setelah memakainya, mananya akhirnya terkendali. Mio kemudian meminta Makoto datang ke suatu tempat untuk meminta maaf atas insiden yang terjadi tadi malam. Makoto memaafkannya dan meminta Mio untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Makoto memiliki tujuan untuk mendapatkan bunga ambrosia untuk kepentingan bisnis dan mengetahui bahwa bunga itu dijaga oleh beberapa orang. Maka, ia memutuskan untuk pergi bersama Mio untuk mengambil bunga itu. Mio sangat senang mendengar hal tersebut, dan mereka berdua berangkat menuju hutan. Di dalam hutan, Mio dan Makoto merasa bahwa ada seseorang yang mengikuti mereka. Mio pun membuat jebakan untuk menangkap para pengejar itu. Akhirnya, mereka berhasil mencapai tempat bunga ambrosia berada. Melihat bunga tersebut, Makoto merasa sangat bahagia dan teringat masa kecilnya, ketika ia biasa berlari di ladang bunga sambil memegang tangan saudara perempuannya. Karena nostalgia tersebut, ia meminta Mio untuk memegang tangannya. Mio pun merasa sangat bahagia saat memegang tangan Makoto. Namun, tiba-tiba dua gadis muncul dan menghentikan Makoto karena mereka menjaga bunga ambrosia. Mio sangat marah pada mereka. Tak lama kemudian, para pengejar mereka juga tiba di tempat tersebut. Dua gadis penjaga bunga itu mulai menyerang mereka, tetapi Makoto menggunakan perisai untuk menghentikan serangan mereka. Selama pertempuran, Makoto melihat salah satu gadis dari kelompok pengejar adalah orang yang ia temui tadi malam. Mio semakin marah kepada mereka dan ingin mengalahkan mereka. Pada adegan berikutnya, kita melihat Makoto dan Mio melarikan diri dari dua gadis penjaga bunga ambrosia, karena mereka terus menyerang. Selama ini, Tomo menggunakan telepati untuk berbicara dengan Makoto dan mengatakan bahwa dia menikmati waktu bersama Mio. Mendengar ini, Makoto meminta bantuan dari Motao. Namun, Motao menjawab dengan mengatakan, "Tapi kamu marah saat aku menggunakan pisau untuk melawan dan membunuh orang." Setelah mendengar ini, Makoto memberi perintah kepada Motao untuk bertarung. Motao kemudian meminta Makoto untuk menciptakan kabut di kaki para petualang yang mengejar mereka. Ketika Makoto melakukannya, Motao membuka mist casket dan mengirim mereka semua ke Illusion City, di mana klon kecil Motao menyambut mereka. Setelah itu, Makoto melukai tangannya dan memberikan darahnya kepada Mio untuk diminum, sehingga kemarahan Mio mereda. Dengan bantuan Mio dan kekuatannya, Makoto dengan mudah mengalahkan dua saudari yang menyerangnya dan bahkan menghancurkan senjata mereka. Setelah itu, Makoto menjelaskan kepada mereka bahwa dia hanya datang untuk mengambil ambrosia flower. Dia juga mengungkapkan kepada kedua gadis tersebut, yang bernama Riz dan Aqua, bahwa dia hanyalah seorang pedagang biasa. Mendengar ini, Riz dan Aqua membawa mereka ke desa mereka untuk bertemu dengan tetua desa. Dari percakapan dengan kepala desa, Makoto mengetahui bahwa mereka berasal dari ras elf, tetapi mereka menyebut diri mereka berbeda dari elf biasa. Tidak lama kemudian, anak kepala desa bernama Edo muncul dan menjelaskan bahwa mereka hidup di dalam hutan dan menguasainya, sementara para elf biasa hanya bergantung pada hutan. Setelah Donovan pergi, para tetua desa mengajukan beberapa pertanyaan kepada Makoto. Aqua kemudian mengundang mereka ke pesta malam sebagai permintaan maaf. Tiba-tiba, Master Riz dan Aqua, yang bernama Mondo, masuk dengan menghancurkan dinding. Dia berjabat tangan dengan Makoto, tetapi memegang tangannya terlalu lama, membuat Mio marah. Mio menyerang Mondo dan membuatnya jatuh keluar. Mondo mengatakan bahwa Mio dan Makoto bukan manusia biasa, tetapi mereka sangat menarik. Di adegan berikutnya, Makoto meminta Mio untuk mengawasi Motao, karena dia mencurigainya. Saat Mio mengawasi Motao, dia menemukan bahwa Motao berbicara sendiri, yang menunjukkan bahwa tubuhnya telah dirasuki oleh iblis. Mio memberitahu Makoto tentang hal ini. Pada malam pesta, ketika Makoto duduk sebagai tamu kehormatan bersama para tetua desa, dia melihat Motao dan Tomo berbicara. Tiba-tiba, dari tubuh Motao keluar kerangka menyeramkan yang membunuh Mondo dan Edo. Melihat ini, Makoto bertanya kepada kerangka tersebut mengapa dia melakukan hal itu, tetapi kerangka itu malah mulai menyerangnya. Dengan bantuan teknik Mio, Makoto dengan mudah menyerap kekuatan kerangka tersebut, membuatnya lemah dan berlutut. Makoto kemudian mentransportasi kerangka itu ke Legionary City. Melihat ini, penduduk desa menyadari bahwa Makoto bukanlah seorang pembunuh biasa. Mereka telah berbohong, dan sekarang Motao juga sudah tiba di sana. Dia menunjukkan wujud aslinya kepada kepala desa bahwa dia sebenarnya adalah Shen Dragon.
Kepala desa menjadi sangat ketakutan setelah melihat wujud asli Motao dan meminta semua penduduk desa untuk tunduk kepada Motao. Sebab, Motaulah yang menciptakan perisai magis di sekitar desa mereka untuk melindungi desa dari musuh. Melihat ini, Motao berkata kepada para penduduk desa bahwa penghormatan tersebut seharusnya diberikan kepada Grand Master. Pada adegan berikutnya, kita melihat Masumi, Makoto, Mio, dan Motao berada di depan seorang skeleton. Pemimpin, Masumi Makoto, bertanya kepada skeleton mengapa dia melakukan semua itu. Skeleton menjawab bahwa dia melakukan semua ini hanya untuk menjadi seorang Grand. Karena para Grand berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada manusia biasa dan dapat bepergian ke dunia manapun sesuai keinginannya. Mendengar ini, Makoto sangat terkejut karena itu berarti skeleton juga bisa datang ke dunia Makoto. Setelah mendengar kata-kata skeleton, Motao menjelaskan bahwa menjadi Grand tidaklah mudah. Mereka yang dapat bepergian ke dunia lain disebut Grand. Namun, bahkan jika Dewi dunia ini membuka pintu ke dunia lain, peluang untuk bertahan hidup setelah melakukan perjalanan hanya 10%. Skeleton menjadi sangat sedih mendengar ini karena itu berarti semua usahanya sia-sia. Skeleton terkejut melihat kekuatan magis Makoto, dan atas perintah Motao, dia membuat ikatan dengan Makoto dan menjadi pelayannya. Karena sekarang Makoto memiliki 3 pelayan, Motao menyarankan agar Makoto membuat aturan untuk dirinya sendiri, agar semua orang tahu siapa yang akan melakukan apa untuknya. Tiba-tiba, sebuah ledakan terjadi di luar, dan Motao jatuh ke tanah, meminta maaf kepada Makoto sebelum pingsan. Setelah itu, darah mulai mengalir dari tubuh Motao. Melihat ini, Makoto meminta Mio untuk menghentikan pendarahan Motao, sementara dia sendiri pergi ke lokasi ledakan bersama skeleton, yang sekarang bernama Leech. Leech, dengan tubuh barunya, tidak bisa bergerak cepat, sehingga dia berhenti di tengah jalan dan menggunakan bilah penyembuhannya untuk mencoba menyembuhkan orang-orang yang terluka akibat ledakan. Sementara itu, Makoto tiba di tempat ledakan. Leech menggunakan telepati untuk berbicara dengan Makoto dan memberitahunya, "Tuan, saya sudah menyembuhkan semua orang yang terluka di sekitar area ini, tetapi orang-orang yang dekat dengan tempat ledakan mengalami luka yang sangat parah. Tolong gunakan sihir Anda untuk menyembuhkan mereka." Makoto melakukan hal itu dan menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan orang-orang yang terluka di sana. Ketika Makoto mengetahui bahwa klon Motao, yaitu wujud kecilnya, dan teman Makoto juga tewas dalam ledakan itu, dia sangat marah. Sekarang, Makoto melihat energi mistik mengalir di langit, dan ketika dia memasukkan tangannya ke dalam energi tersebut, dia melihat peristiwa sebelum ledakan terjadi. Dia melihat bagaimana para petualang yang dia teleportasi ke kota legendaris mencoba mencuri di sana. Klon kecil Tomoe dan Api mencoba menghentikan mereka, tetapi selama insiden itu, salah satu cincin Makoto jatuh ke tanah. Karena energi tingkat tinggi dari cincin itu, terjadilah ledakan besar. Di mana Motao dalam bentuk kecil dan Ark terbunuh, Makoto sangat marah melihat hal itu. Dia mencari petualang yang selamat dari ledakan dan mengalahkannya dengan sangat kejam. Pada adegan berikutnya, kita melihat Makoto bersama para rekannya yang berkumpul di pemakaman untuk Motao dalam bentuk kecil dan Ark. Setelah itu, ketika Makoto bersama Mio dan Motao, dia bertanya kepada mereka apakah dia menjadi begitu kejam setelah menjalin ikatan dengan mereka, karena dia mengalahkan petualang wanita itu dengan sangat brutal. Mendengar ini, Motao memberitahu Makoto bahwa ada dampak tertentu padanya setelah menjalin ikatan dengan mereka. Setelah berbicara dengan Motao, Mio, dan Leet, Makoto bertemu dengan Elder Dwarf untuk membahas pembuatan senjata canggih demi keamanan kota ilusi, karena dia tidak ingin ledakan semacam itu terjadi lagi di kota. Kemudian, Makoto bertemu dengan teman Ark yang terbunuh dalam ledakan dan berbicara dengannya karena dia ingin memastikan warganya tetap bahagia. Setelah mengatur semua keamanan kota ilusi, Makoto bertemu dengan Patrick untuk meminta toko untuk perdagangan. Patrick memberitahu Makoto tentang sebuah kota di mana dia bisa memulai bisnisnya. Ketika Patrick bertanya kapan dia akan pergi ke sana, Makoto menjawab bahwa dia tidak akan pergi sendiri tetapi akan mengirim orang-orangnya. Setelah kembali, Makoto berbicara dengan Motao dan Mio, memberitahu mereka bahwa dia ingin pergi ke kota yang disebutkan oleh Patrick, karena dia ingin mengetahui lebih banyak tentang manusia dan orang tuanya dari universitas dan perguruan tinggi di sana. Mio dan Motao sangat marah mendengar bahwa Makoto akan membawa Leet bersamanya. Tetapi Makoto tetap membawa Leet karena dia memiliki pengetahuan yang baik tentang manusia. Melihat Makoto pergi, semua warga kota mengucapkan selamat tinggal padanya. Pada adegan berikutnya, Dewi dunia tersebut menemukan Makoto dan memindahkannya secara tiba-tiba ke tempat lain melalui teleportasi, di mana 2 prajurit menyerangnya, menyebabkan Makoto terlempar jauh. Di sisi lain, Mio dan Motao sangat khawatir karena Makoto tiba-tiba menghilang. Pada adegan berikutnya, kita melihat bahwa prajurit yang menyerang Makoto adalah penyihir dengan peringkat tertinggi dari guild prajurit, yaitu Sophia Bulma.
Dalam serangan Sophia Bulma, dua jari Makoto terpotong, tetapi dia tidak takut dan mulai melawan Bulma dan rekannya. Dengan sihirnya, Makoto menganalisis seluruh area tersebut dan menemukan bahwa perang antara manusia dan iblis telah dimulai.